Nah, ini yang perlu diluruskan. Ketika kita datang melayat, rata-rata saya lihat kita ini menginjak-injak sunnah Nabi. Kalau datang melayat, kata Nabi, sunnah kok pakaian putih. Tapi kita kudung hitam, jilbabnya hitam, bajunya hitam, roknya hitam, kacamatanya hitam. Siapa ajar kok? Nah, bilang begitu kuliah artis di televisi, artis anumu, panutanmu. Tidak, pakaian putih-putih. Boleh enggak pakaian hitam? Boleh, tapi tidak sunnah. Pakaian putih-putih. Sudah itu kalau kita datang melayat sampai di rumah duka, jangan kau cerita jeleknya orang yang meninggal. Datang melayat cuma datang tambah-tambah dosa. Dia cerita semua orang. Sunnah, ibu bapak, saya anjurkan kepada ibu bapak semua, kalau datang melayat pakai putih-putih, sampai di situ bawa Quran, minimal baca Yasin. Ya, tidak bisa baca Yasin, baca Qul huwallah sebanyak-banyaknya. Qul huwallahu ahad, banyak itu baca. Tidak sempat juga, minimal baca Al-Fatihah. Tidak sempat juga, minimal baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak sempat juga, diam. Diam kau saja. Tidak bisa juga diam-diam, cepat kau pulang. Dan kau tinggal gosip semua orang, lewat orang semua nak gosip. Itu dek nama bicara tapi matanya. Sudah cepat mah kau pulang. Tidak usah kau tunggu pembagian konsumsi. Ya, nah, sudah. Mandikan jenazah. Biasa orang kalau mandikan jenazah itu banyak bikin bingung, banyak yang teriak-teriak. Ya, ambil anu. Jangan kasih bingung orang. Mandikan jenazah, kalian diam saja, kalau perlu yang lain tahlil. Biarkan keluarganya yang ngurus jenazahnya, biarkan anak-anaknya yang ngurus jenazahnya. Ajari dulu, dan yang mandikan itu jangan banyak bicara. Ada biasa kasihan kalau dimandikan bapaknya, hati-hati kasihan bapakku, masuk air di telinganya, pelan-pelan masuk di hidungnya, nah mati itu. Ya, sudah dikafani, bungkus. Pernah lihat orang dikafani, Pak? Pernah? Ibu pernah lihat orang dikafani? Beda ndak kainnya orang kaya dengan orang miskin? Mantan-mantan dia kaya, 4 KP-nya, 4 tambangnya, begitu meninggal dikasih bungkus kain sutra. Tidak, sama kain kafan orang miskin. Parfumnya, kapur barus. Coba, nah sudah dikafani, bawa. Begitu dibawa ke jenazah, mulai tinggalkanlah itu. Dulu itu saya melihat, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada di sini. Begitu dibawa, apa dia bilang? Tunggu dulu. Mana kelapanya? Mana gula? Beras? Jangan lupa. Mau apa? Memangnya orang meninggal mau bikin bubur? Tidak ada itu. Kenapa orang-orang dulu bawa kelapa? Ternyata saya tanya pakar antropologi, kenapa orang dulu bawa kelapa kalau ada meninggal? Ternyata tujuannya setelah dimakamkan itu jenazah, disirami air kelapa di atasnya supaya tidak digali oleh babi, baru dibuka itu kelapa, dibuang supaya jauh-jauh, supaya babi tidak gali kuburnya orang meninggal, itu kelapa dia makan. Dulu, sekarang tidak ada mie babi. Maka lebih baik itu beras, gula, kelapa, bikin kue, kasih remaja masjid. Itu lebih manfaat. Bawa parang, memangnya mau berkelahi. Nah, sudah kembali pengantar. Lisun itu. Nah, begitu kembali pengantar, kata Nabi, masih kedengaran suara orang yang melangkah terakhir, yang paling terakhir keluar. Kan 3 itu antar ki. 3 yang antar kita kalau kita meninggalkan. Apa itu? 1, harta. 2, keluarga. 3, amal. 3 yang mengantar, tinggal 1 yang temani kita, 2 pulang. Apa? 1 keluarga,
Begitu kita meninggal, datang semua keluarga ta, datang semua teman ta, anak istri ta semua datang. Begitu kita masuk di kubur, dia mau tinggal. Meskipun waktu dia gombal kita dulu, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Kita akan sehidup semati. Pret. Bale-bale kau. Ibu-ibu, ini ibu-ibu yang sudah muka-muka tua ini saya lihat. Kira-kira kalau mati suami tak mau masuk di kubur tak? Mau masuk? Enggak, nangis memang, nangis. 3 bulan kemudian apa nak pikir, siapa ganti ini? Sudahlah. Anak mau temani kita masuk, tidak akan. Ada di lomba. Orang kaya cerita saja ini Pak. Kaya sekali di satu kampung. Begitu dia tua, dia panggil anaknya. Nak, maukah engkau menemaniku 40 hari di kubur? Kalau kau mau menemaniku 40 hari di kubur, ambil hartaku 50%. Nah bilang anaknya, berapa hari Pak? 40 hari. Saya bikinkan ke ruangan di bawah tanah, temani saya di sampingku. Nah bilang anaknya, deh jangan deh 40 hari. Enggak. Kecewa bapaknya. Nah bilang, kasihan anakku, setengah matinya ku carikan uang, 40 hari saja dia tidak mau. Dia panggil lagi istrinya, sayangku sinilah kau dulu, saya sudah sekaratul maut, maukah engkau menemaniku 40 hari, ambil saja hartaku 50%. Apa nak bilang istrinya? Anakmu saja tidak mau, apalagi saya. Enggak. Wah, kecewa, Masya Allah, ini istriku hidup mati saya carikan uang, temani saya 40 hari, tidak mau. Dia panggil saudaranya, saudaraku, kau temanilah saya di kubur nanti. Nah bilang, anakmu saja tidak mau, istrimu juga ogah, apalagi saya. Kecewa, dia bikin sayembara, pengumuman. Satu kampung, siapa yang mau temani saya di kubur 40 hari setelah saya meninggal, saya kasih kau hartaku 50%. Woi, ada orang paling miskin di kampung, dia dengar itu pengumuman, dia daftar. Paling miskin, apa kerjanya? Menebang pohon di hutan. Satu di kekayaannya, kampak. Tahu kampak? Tahu kampak? Wase. Datang mendaftar, tanda tangan perjanjian. Tiba saatnya meninggal betul ini orang kaya, maka dia masuklah di kubur ini orang kaya, ditimbun tanah, di ruangan kecil dikasih masuk juga ini orang miskin. Begitu datang malaikat penjaga kubur, datang nih, langsung lihat ini penjaga kubur, kan nih, datang, ini sudah. Tiba-tiba ini malaikat penjaga kubur yang tanya-tanya di kubur, langsung lihat, kenapa ada orang hidup di sini? Wah, langsung dia didatangi. Tidak jadi ditanya ini orang mati, ini dulu didatangi. Kenapa kau ada di sini? Nah bilang begini, saya kasih yang orang miskin, ada perjanjianku sama ini orang mati, orang kaya. Kalau saya temani 40 hari, nak kasih ke hartanya 50%. Oh, kau orang miskin? Iya kasihan, saya paling miskin di kampungku. Masa? Iya, ini saja hartaku, wase saja, kampak saja. Mulai ditanya, dari mana kau dapat itu kampak? Dari mana kau dapat? Kenapa bisa ada kampakmu? Oh, dia jelaskan. 1 hari dijelaskan. Karena malam, Nabi bilang malaikat, saya pulang dulu. Besok lagi dilanjutkan. Datang hari kedua ditanya lagi, kau pakai untuk apa itu kampakmu? Dia jelaskan, ini ternyata bagus di penggunaannya. Dia bilang malam nih, besok lagi dipanggil, saya datang. Tanya hari ketiga, datang lagi. Siapa yang beli itu kayu kau jual? Dijelaskan, banyak dijelaskan. Setiap hari ditanya, datang itu malaikat. Hari ke-40, tunggu dulu mengganggu HP-ku. Hari ke-40 datang malaikat, masih jauh, langsung lompat ini orang miskin keluar dari kubur. Tepuk tangan semua orang dia ada. Wih, tahu hebat, dia dapat sudah 50%. Sogi no. Apa Nabi bilang ini orang lari. Apa saya sogi, tidak mau saya ambil itu 50%. Ambil saja itu semua. Ini saja kampakku 40 hari saya ditanya. Ala mana dia roh, dia belok iya. Bayangkan Pak, maka hati-hati Bapak yang kaya. Banyak pertanyaanmu nanti. Kalau kita wase di bawahnya roh wase.
Bagaimana bapak yang 7 hektar sawahnya? Oh, masih sako. Coba itu enaknya kalau orang miskin. Apa mau natanyakan ki? Apa mau natanyakan ki kalau orang miskin?